Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Dimas Prananda dengan NIM 2005 1214105, dan yang kedua ada Muhammad Rehan Ramansyah dengan NIM 2005 1214103. Di sini kami merangkum implementasi yang berkasus perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi STIKES Aisyah Palembang. Pendahuluan, semakin hari semakin maju, teknologi informasi dan perubahan zaman akan semakin canggih untuk kedepannya. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih, kehidupan manusia juga akan lebih terjamin dengan kecanggihan yang didapat. Tidak hanya dengan kecanggihan saja, namun ada yang lebih bermanfaat bila menggunakan teknologi yang semakin canggih ini. Salah satunya pada dunia pendidikan yang sudah menggunakan teknologi informasi guna mempermudah para pelajar untuk belajar dengan jangkauan jarak yang jauh. Dengan teknologi informasi sudah tidak menjadi kendala lagi. Para pengajar dihadapkan dengan juga perkembangan teknologi agar bisa meningkatkan kompetensi para pendidik, dan masyarakat juga bisa merasakan dimudahkannya dengan teknologi informasi di dunia pendidikan. Pada halnya yang dialami oleh STIKES Aisyah Palembang yang sudah berdiri selama 3 tahun, namun teknologi informasi pada STIKES Aisyah belum ada. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, pelayanannya juga tidak mengalami peningkatan, apalagi ditambah dengan kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang belum ada. Penyusunan perencanaan strategi. Yang pertama, analisa menggunakan metode SWOT atau singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, dan Weight and Part yang diterapkan oleh STIKES Aisyah Palembang. Yang kedua, mengembangkan teknologi sistem informasi yang belum digunakan oleh STIKES Aisyah Palembang, karena STIKES Aisyah belum menggunakan teknologi tersebut. Teknologi sistem informasi dipergunakan agar sistem pendidikan yang ada di STIKES Aisyah Palembang bisa lebih modern dan semakin mudah dalam melakukan pembelajaran, dan masyarakat juga mudah dalam mengaksesnya. Tahapan masukannya ada 5. Yang pertama ada analisis lingkungan bisnis internal STIKES, bertujuan untuk mengembangkan sektor kebutuhan SI dan TI yang bertujuan agar mudah untuk dikembangkan. Yang kedua ada analisis value chain, merinci rangkaian aktivitas lingkungan bisnis yang ada di STIKES Aisyah Palembang. Yang ketiga, analisis lingkungan bisnis eksternal STIKES. Analisis ini mengetahui luaran dari SI-TI yang ada di STIKES Aisyah Palembang. Yang keempat, analisis lingkungan internal SI dan TI STIKES. Analisis yang diidentifikasi secara umum terhadap organisasi, infrastruktur, sumber daya, serta aplikasi yang digunakan. Analisis lingkungan eksternal SI dan TI STIKES. Hasil informasi yang mengenai perkembangan tren teknologi informasi yang sudah dimanfaatkan oleh STIKES Aisyah Palembang. Tahapan keluarannya ada strategi SI bisnis, strategi manajemen SI dan TI, dan strategi TI. Dan kemudian adalah metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama adalah menganalisa kondisi saat ini. Menganalisa menggunakan 4 macam cara. Yang pertama yaitu analisa internal bisnis atau value chain. Yang kedua analisa eksternal bisnis atau force factor. Yang ketiga analisa internal SI atau TI, sumber daya infrastruktur. Dan yang keempat adalah analisa eksternal SI TI, tren atau perkembangan SI TI. Kemudian setelah dianalisa adalah merumuskan strategi SWOT, dan kemudian penyusunan strategi, yaitu yang pertama susunan strategi SI, yang kedua strategi TI, dan yang ketiga strategi manajemen SI atau TI, dan kemudian portofolio SI TI MC Farlan. Portofolio. Aplikasi yang digunakan pada STIKES Aisyah Palembang adalah website STIKES, sistem pendaftaran mahasiswa baru, Microsoft Office, Reader PD, Dikti. Kebutuhan perangkat keras untuk server memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu AMD FX DM8120 E-core prosesor, DDR4 32 GB, PC 17000 1866 MHz, harddisk 1 TB
7200 rpm SATA, VGA Integrated Graphic, chassis mini tower bus PSU 650 watt. Kebutuhan jaringan komputer, jaringan internet fiber optik, bandwidth 100 Mbps, IP public. Tahapan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data terkait sistem atau wawancara dan dokumentasi. Yang kedua, analisa menggunakan teknik value chain, SWOT, quarters, hyperchart, MC valence, strategi grid, weight and pivot. Strategi posisi stikes Aisyah pada kuadran SWIT pada titik 1,58 2,1. Pada kuadran tersebut menunjukkan strategi S0 sangat baik karena adanya kekuatan dan bisa dimanfaatkan sedang strategi tersebut atau pengembangan strategi agresif. Yang keempat, pengambilan strategi dan penerapan untuk implementasinya. Penjabaran strategi. Kode S01 mendorong jaringan organisasi Muhammadiyah Aisyah untuk mensosialisasikan promosi stikes pada masyarakat dengan memanfaatkan SI atau TI membuat website. SI penerimaan mahasiswa baru yang juga berbasis mobile app. Sumber S1 lebih besar dari 02, 04, dan 05. S02 memanfaatkan lulusan alumni yang sudah bekerja untuk menjadi duta promosi dengan membuat sistem informasi lulusan tracer study. Sumber S2 lebih besar 02, 04, 05. Kode S03 mendorong dosen, karyawan agar terus mengembangkan potensinya dengan mengembangkan sistem informasi kepegawaian dan kepangkatan, sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Sumber S3 lebih besar dari 02, 03, 05. Kode S04 manajemen tata kelola PT yang cukup baik berada pada track yang benar dengan mengikuti aturan dikti dengan mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan feeder dikti. Sumber S4 lebih besar dari 04, 05. Kode S05 menjadikan fasilitas dan lokasi strategis sebagai modal menuju keunggulan yang kompetitif dengan memanfaatkan SI atau TI dan mobile app. Sumber S5 lebih besar dari 05. Kesimpulannya, metode yang digunakan dalam pada SI atau TI stikes Aisyah Palembang yaitu weight dan pivot, serta metode SWOT sudah menjawab akan kecepatan dalam mencapai sasaran dan strategi yang sudah direncanakan oleh stikes Aisyah Palembang. Beberapa hal dapat tercapai dengan adanya sistem yang semakin mudah, apalagi dengan tersedianya aplikasi yang menunjang kebutuhan belajar mengajar, akademik, kinerja dosen, SI pegawai, pengabdian masyarakat sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Sekian rangkuman dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.